Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari Munte dari PGMI 3 akan menjelaskan materi kami hari ini, yang mana terdapat dua makalah pada presentasi hari ini. Nah, makalah yang pertama itu berjudul tentang perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama, pengertian pers. Dalam kamus populer, istilah atau kata pers diambil dari bahasa Inggris, yakni pers yang artinya cetakan. Dalam istilah yang berarti operasional, kata pers memiliki dua arti. Pertama adalah usaha percetakan, dan yang kedua berarti upaya menyampaikan berita melalui media cetak dan elektronik. Dari dua pengertian tersebut, maka yang tepat dalam konteks ini adalah yang kedua. Usaha penyampaian berita dengan beragam bentuk adalah kegiatan pers melalui surat kabar, radio, televisi, hingga internet. Nah, yang kedua itu ada sejarah pers di Indonesia. Berbicara perihal dunia pers di Indonesia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa orang Eropa lah, khususnya bangsa Belanda, yang telah berjasa memelopori hadirnya dunia pers serta persurat kabaran di Indonesia. Sejak abad 17 dunia pers Indonesia di Eropa memang sudah dimulai dirintis, sekalipun masih sangat sederhana baik penampilan maupun mutu pemberitaannya. Surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Sampai pada abad ke-19, koran atau berkala yang terbit di Batavia hanya memakai bahasa Belanda, dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa tersebut. Namun memasuki pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1903, koran ini mulai menghangat. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan pers nasional. 1. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman Belanda, di tahun 1885, di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu, diantaranya Bintang Barat, Hindia, Nederland, Dini Hari, Bintang Johor, Selompret Melayuan, Jajah Mulia, Pemberitaan Bahor, Surabaya, dan surat kabar berbahasa Jawa Bro Martani yang diterbitkan di Solo. Dan pada masa Jepang datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat-alat tenaga. Nah, yang kedua pers pada masa revolusi. Pada masa ini pers sering disebut sebagai pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pers. Hal yang diperebutkan terutama adalah peralatan percetakan. Yang ketiga, pers pada masa demokrasi liberal. Pers pada masa itu merupakan alat propaganda dari Prapol. Berbagai partai politik memiliki media atau koran sebagai corong partainya. Pada masa itu, pers dikenal sebagai pers partisipan. Yang keempat, pers pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, kepribadian bangsa, kepentingan rakyat banyak, dan batas pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yang kelima, masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Lama, kemudian bangsa Indonesia memasuki alam Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru ini,
Fungsi dan sistem pers masih belum berjalan dengan baik. Ketika surat kabar yang terbit merupakan terompet masyarakat untuk menentang kebijakan Orde Lama. Yang keenam, pada masa reformasi. Dalam era reformasi ini, bukan pemerintah lagi yang berperan sebagai regulator, tetapi lembaga yang dibentuk di kalangan pers sendiri. Pers harus bebas, tetapi kebebasannya harus bermanfaat untuk masyarakat. Nah, pada makalah yang kedua itu berjudul Kebutuhan Publik dan Penerbitan Pers atas Berita. Yang pertama itu ada kebutuhan dan kepentingan publik. Publik diartikan secara sederhana sebagai suatu kehidupan bersama. Pembagian struktur masyarakat dari Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, sampai kelas bawah atau budak, prajurit, dan kelas terdidik atau bangsawan. Misalnya, tidak serta-merta membebaskan mereka untuk dapat saling hidup bersama dalam suatu hak yang sama di dalam ruang publik. Dalam ruang publik yang tinggal hanya kepentingan-kepentingan yang menyangkut masalah bersama. Yang kedua, persaingan media cetak dan elektronik atas materi berita. Untuk menghadapi ketatnya persaingan media cetak dan online harus saling bersinergi. Pada era milenial, paling tidak media ini, perusahaan penerbitan surat kabar tidak hanya bisa mengandalkan satu media, misalnya hanya koran atau sebatas pada media online. Karena ketatnya persaingan baik harus tampil di media cetak dan media online. Harus kedua-duanya. Boleh juga menggabungkan dengan elektronik. Berita online akan menyampaikan informasi yang bersifat breaking news dan untuk finishing yang akan disampaikan melalui media cetak. Yang ketiga, teknik-teknik reportase mendalam dan keunggulannya. Adapun teknik-tekniknya sebagai berikut. 1. Riset mendalam. Sebelum melakukan reportase, seorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Hal pertama yang harus diriset adalah topik. Perdalam topik yang akan kamu sampaikan ke publik. Yang kedua, tentukan angle yang menarik dan penting. Teknik reportase selanjutnya merupakan menentukan angle atau sudut pandang yang menarik dan penting. Sebuah reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Sebelum melakukan reportase, kamu perlu melakukan daftar pertanyaan. Fungsinya adalah memastikan bahwa wawancaramu berjalan sesuai fokus angle yang akan kamu angkat. Yang keempat, minta narasumber untuk berbicara. Meminta narasumber tidak berbicara terlalu cepat. Jangan ragu untuk meminta narasumber agar tidak berbicara terlalu cepat. Pastikan kamu bisa menangkap semua informasi dengan jelas. Alternatif lainnya, kamu bisa merekam wawancara dengan alat atau aplikasi perekam suara. Yang kelima, tanyakan jika ada yang belum jelas. Kamu tidak perlu ragu untuk meminta narasumber memperjelas pertanyaannya. Arahkan narasumber dengan pertanyaan intimu. Yang keenam, klarifikasi. Selain menanyakan hal-hal yang belum dijawab narasumber secara jelas, teknik reportase yang tidak kalah penting adalah klarifikasi. Pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.